وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi taufik hidayah oleh Allah duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini membuahkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, Inna masyakilan nas kullaha, Inna masyakilan nas kullahu. Sungguhnya problematika manusia semuanya nasyiyatun, muncul, anjahlin wa ghaflah, muncul dikarenakan kebodohan dan kelalaian. Fala ilaja illa binuril ilmi wa dzikr. Tidak ada obat yang jitu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi kecuali dengan binuril ilmi, dengan cahaya ilmu, wa dzikr, dan dzikir. Orang hidup pasti punya namanya masalah. Selesai dari masalah satu, masuk ke masalah kedua. Selesai dari masalah kedua, masuk ke masalah ketiga. Namanya orang hidup seperti itu. Bala cobaan yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Al-Anbiya. Pertama para nabi. Kemudian serupa dengan para nabi yaitu para ulama. Jadi masalah yang kita alami tidak seberapa dari masalah mereka orang-orang soleh. Kenapa mereka orang-orang soleh bisa menyelesaikan masalah dengan nyaman, dengan enak, dengan tenang? Karena mereka keluar dari itu semua binuri ilmi, dengan cahaya ilmu, wa dzikrin, dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, orang hidup ini harus ada ilmu. Yang kedua harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang ada ilmu dan mengingat Allah, hati ini lapang. Ketika hati lapang, kena satu permasalahan, dia tidak bingung tempat kembalinya siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba misal permasalahan. Ada satu orang misal, dia diberi Allah Subhanahu wa taala cobaan sempitnya rezeki. Kita tilik, orang ketika diberi Allah Subhanahu wa taala sempitnya rezeki, nyari uang sulit dan lain sebagainya, ada dua. Yang satu mungkin kafarah dosa, penghapus dosa yang kita lakukan. Yang kedua mungkin menaikkan derajat kita. Dan sesuatu itu adalah baik untuk kita, karena berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih rahmat daripada diri kita sendiri. Contoh kecil, orang kena penyakit namanya mata, belean. Kata para ulama, orang kena penyakit mata jangan sedih. Kenapa? Karena itu memutus saraf kebutaan.
Yang tadinya dia mau buta diberi Allah Subhanahu wa taala kena penyakit mata. Coba bayangkan. Jadi semua ini ada hikmahnya di dalam kehidupan. Orang yang bisa ngambil hikmah dalam kehidupan tidak lain dan tidak bukan mereka ada binuril ilmi, ada cahaya ilmu. Dan hatinya mantap selalu terpaut dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang perempuan atau laki hanya sekedar di rumah cari uang, pulang makan tidur kumpul, uang lagi makan tidur kumpul, ngadepi permasalahan hidup mereka tidak mampu. Contoh hari-hari ini di daerah Indonesia ini ada satu orang ayah guru loh ini. Mereka bunuh diri, ayahnya, suaminya, istrinya, dan anaknya. Padahal anaknya 2. Kenapa? Karena terlilit hutang. Mereka nyangka bunuh diri itu selesai, padahal tempatnya neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena hati ini sempit. Kenapa sempit? Satu, karena tidak diisi dengan ilmu. Yang kedua, tidak selalu lalai sama Allah, tidak diisi dengan berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh ngadepi tahun-tahun seperti ini, orang-orang semuanya pada curhat, pada namanya berbicara ini boleh duit angel dan lain sebagainya. Mereka tenang-tenang aja karena mereka tahu pemberi rezeki hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam ada zikir-zikir tertentu apabila kita pengen menarik itu namanya rezeki. Contoh, dikatakan ada orang soleh didatangi sama pengemis. Wahai orang soleh, saya minta uangnya, saya belum makan dan lain sebagainya. Kata orang soleh, aku ya orang duit podo sama. Tapi saya ada hadis Nabi Muhammad SAW tak beri, insya Allah kau jadi orang kaya. Apa itu? Dikatakan terjemahannya aja itu di Syarah Rotib Haddad. Barang siapa seorang beristighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, setiap hari 1000 kali, belum sampai 1 tahun dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengemis itu mengamalkan dengan istiqomah setiap hari 1000. Sebelum 1 tahun pengemis ini masuk di satu tanah, kemudian hujan, tanah itu jatuh, ada peti di situ, ada uangnya. Akhirnya dia kaya. Kenapa? Karena mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan oleh para ulama, barang siapa seorang masuk rumah keluar rumah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dirinya, keluarganya, bahkan tetangganya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya amalan-amalan. Contoh kecil, barang siapa seorang menghidupkan waktu subuhnya sampai isyraq, matahari tingginya 1 tombak, kemudian dia sholat isyraq, maka orang tersebut diberi rezeki hissi, yaitu uang, kesehatan, anak soleh dan soleha. Karena waktu-waktu ini waktu enaknya tidur. Apalagi malam sudah kegiatan, apalagi subuhnya jam 4. Pada subuh paling enak tidur, tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk bangun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pastilah orang tersebut diberi rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang hidup tidak perlu namanya khawatir. Penting kita duduk ngaji mengingat Allah, insyaallah masalah ini sedikit demi sedikit terudar sehingga kita menjadi hamba Allah yang bahagia. Kemudian kita masuk di kajian fikih kita sudah sampai yaitu kitab zakah. Pas ini ya. Di bulan Desember di akhir kita masuk bab zakat, nanti bulan Januari kita masuk bab puasa. Februarinya nanti cerita-cerita, Maretnya masuk di bulan Ramadan. Subhanallah. Waktu ini memang cepat. Sebentar lagi mau Ramadan.
kurang Januari, Februari. Maret itu sudah tanggal 10 atau 11 atau 9 ini sudah masuk bulan Ramadan. Cepatnya bukan main. Waktu di akhir zaman itu cepat. Makanya kita gunakan waktu dengan sekuat tenaga. Bukan kayak orang-orang sekarang, tahun baru malah senang. Harusnya tahun baru sedih. Sedih kenapa? Karena umurnya kurang. Umurnya kurang berarti dekat dengan liang lahat. Harusnya sedih. Nah, sekarang kita masuk kitab zakah, bab yang menjelaskan tentang zakat. Zakat ini secara bahasa artinya at-tadhir wal nama, yaitu mensucikan, atau wan nama ziyadah wal khair wal barakah, tambahan kebaikan dan barokah. Lihat Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yutahhirul muzakki biha minad dunub wa radilatil bukhli. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan bagi orang yang zakat dosa, kemudian dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala dari buruknya bakhil, pelit. Ya. Kemudian di sini dikatakan secara syar'an apa itu zakat? Ikhraju malin maksusin, mengeluarkan harta yang khusus, ala wajhin maksusin, dengan cara yang khusus, biniyatin maksusin, dengan niat yang khusus, yusrafu li ta'ifatin maksusah, kemudian diberikan dengan golongan orang-orang yang khusus juga. Itu namanya zakat. Di sini dikatakan oleh para ulama, zakat ini termasuk ya ukhtus shalah, saudara perempuan yang sholat. Zakat, puasa, kemudian sholat, nah, itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau orang sholat, orang puasa tapi tidak zakat, sholat dan puasanya belum diterima sama Allah. Orang sholat, dia zakat tapi tidak puasa, sholat dan zakatnya belum diterima. Jadi rukun Islam itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi kita harus mengerjakan sedikit demi sedikit, gitu ya. Kemudian di sini dikatakan oleh para ulama, zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama zakatul malin, zakat harta, itu satu. Yang kedua zakatu badanin, yaitu zakat badan atau zakat fitrah. Tak ulang, zakat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama zakatu malin, zakat harta. Yang kedua zakatu badanin, zakat badan, yaitu zakat fitrah. Sekarang kita masuk yaitu zakat harta terlebih dahulu. Para ulama mengatakan zakat harta ini dibagi menjadi 6. Yang pertama an-na'am, yaitu adalah hewan. Hewannya yang dizakati adalah sapi, kambing, sama unta. Sapi, kambing, dan unta itu wajib namanya zakat. Misal saya punya unta 5 di bulan 1 Muharram. Ketemu 1 Muharram tahun depan, yaitu haul 1 tahun, maka wajib zakat 1 kambing. Nah, tapi ada syarat-syaratnya itu. Syaratnya 1, yaitu digembala di tempat yang mubah, nyari rumputnya, nggak boleh bayar. Yang kedua, yaitu untanya harus tidak dinaiki, bukan ngambil dinaiki orang atau bawa barang. Di Indonesia jarang kayak gini. Biasanya di Arab. Kalau hewan ternak ini zakatnya di Arab. Orang Arab Badui itu punya kambing 100 gitu. Untanya 20, diternak di padang pasir yang rumput yang mubah, dikalain mubah. Nah gitu. Itu wajib zakat. Yang kedua yaitu adalah nakdan, emas atau perak. Ya, zakat emas atau perak. Para ulama mengatakan di sini zakat emas dan perak 1. Hendaknya emas dan perak itu bukan dipakai. Kalau gelang, cincin, emas atau perak dipakai tidak wajib zakat. Orang-orang sekarang ini seneng nyimpen emas antam. Ya, kenapa gitu? Karena kalau beli ini tahun ini beli, di tahun depan nanti harganya naik.
biasanya gitu ya, anak-anak muda sekarang. Kalau orang tua tuh biasanya ya diberinya adalah kalung, cincin, tapi tidak dipakai. Kalau yang tidak dipakai itu nanti zakat, nanti ada nisabnya, batasnya gitu ya. Satu. Yang kedua yaitu sampai nisab. Nisabnya berapa? 84 gram. Kali masih 1 gram ya belum ya, 84 gram. Misal saya nyimpen emas antam di tanggal 1 Muharram ini ya, ketemu 1 Muharram nyimpennya 84, 90 lah, 100 gram. Saya nyimpen emas antam, beli emas antam, padahal 1 gramnya itu 1 juta lebih. Saya nyimpen 100, dibuat investasi gitu ya, buat namanya tabungan haji atau umroh, tak jadikan jadi emas. 1 Muharram hitungannya komariah, ketemu 1 Muharram emas saya tetap 100. Nah ini wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. 2,5%. Atau misal saya nyimpen uang di bank 1M. Nah, misal ini, kalau kita ya paling ya 10 juta, 20 juta. Misal 1M, misal 1 Muharram di tahun ini, ketemu 1 Muharram yang akan datang, maka zakat 2,5%. Nah gitu. Jadi intinya nakdan, emas dan perak yang wajib namanya dizakati. Kemudian yang setelahnya yaitu al-muasyarat, yaitu adalah tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Makanan pokok. Jadi makanan pokok itu wajib dizakati. Contoh kalau di Jawa Tengah ini makanan pokoknya adalah beras. Nah, sekarang jarang petani-petani zakat ini jarang. Ya, kalau di wilayah Solo tengah kota gini jarang ada sawah ya. Petani-petani itu kalau sudah panen tidak nunggu 1 tahun, sudah panen wajib namanya zakat. Yang penting sampai nisabnya. Nisabnya berapa? 825 gram. Nah kalau sudah sampai itu maka wajib namanya zakat. Berapa zakatnya Beb? Kalau pertaniannya itu dialiri dengan air hujan, maka wajib zakatnya 10%. Pakai air hujan atau pakai namanya kalen yang banyak airnya di situ, itu zakatnya 10%, 1/10 ya, dari hasilnya yang dia panen. Nah gitu. Tapi kalau dia pakai namanya pompa air, perlu namanya biaya ya, pokoknya yang penting air, pupuk tidak dimasukkan di situ, maka zakatnya 5% ya, 1/20. Nah gitu. Ini harus tahu. Zakatnya kalau nisabnya berapa? 825 gram. Apa kilogram? Ya, kalau sudah sampai itu maka wajib namanya zakat bagi makanan pokok. Nah, kemudian kalau tumbuh-tumbuhan apa yang wajib dizakati adalah rutob wal inab. Apa itu? Rutob itu kurma. Wal inab itu adalah anggur. Kalau anggur atau kurma sudah sampai 825 kg, maka wajib namanya zakat. Zakatnya berapa? Dilihat, kalau dialiri pakai membayar, pompa bayar 5%, tapi kalau air hujan atau aliran air maka 10%. Kalau panjenengan jalan-jalan di daerah Wonogiri sana, mereka yang atas ya, yang atas mereka pakainya sawahnya tanda hujan. Nah kalau sawah tanda hujan kayak gini zakatnya 10%. Misal dia panen ternyata belum sampai 820 berapa tadi? 25. Nah gimana? Ya dilihat setahun. Setahun bisa panen 2 kali ya, kalau sekarang kelihatannya sulit ya kalau tanda hujan 2 kali. Misal 2 kali, yang pertama 500, yang kedua 500, maka digabung jadi 1, zakatnya 10% atau 5%. Kalau pakai air hujan 10%, kalau pakai namanya bayar airnya 5%. Nah gitu. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya zakat harta, yaitu amwalut tijarah, berdagang. Nah, ini berdagang wajib namanya zakat. Wajibnya apa? Ini. Misal saya buka toko. Buka toko tanggal 1 Muharram 1400 ya Hijriah misal. Ketemu 1 Muharram
ketemu 1 Muharramnya akan datang, ya 1 tahun berarti itu namanya khol. Kemudian setelah itu dilihat sampai nisab apa enggak. Kalau sampai namanya nisab, nisabnya perdagangan berapa? Yang emas perak tadi 83 gram itu tadi, atau peraknya 588. Dihitung semua. Saya misal buka toko 1 Muharram, ketemu 1 Muharram sebelumnya, saya wajib zakat atau enggak, dihitung semua dengan harga jual. Permennya dengan harga jual, bukunya dengan harga jual, semuanya dengan harga jual, dihitung kalkulasi. Kalau sampai 588 gram perak, maka wajib namanya zakat 2,5%. Yang pertama contoh. Contoh yang kedua, misal saya jual tanah atau jual rumah, tak buka jual tanah jual rumah 1 Muharram, ketemu 1 Muharram selanjutnya saya jual rumah 1 M misal, ketemu 1 Muharram selanjutnya 1 tahun rumahnya belum laku, ya, padahal niatannya jual sudah 1 Muharram yang lalu, maka wajib namanya zakat. Berapa zakatnya? 2,5%, walaupun tanahnya atau rumahnya belum laku. Nah ini penting nih, ya, zakat namanya tijarah, perdagangan. Wajibnya berapa? 2,5%. Kemudian yang selanjutnya zakat namanya harta warikas, yaitu harta karun. Kalau kita nemu harta karun, ya, duduk tanah, ternyata nemu emas, maka wajib namanya zakat 1/5. Tapi ada syarat-syaratnya. 1, yang diduduk nemunya emas atau perak. Yang kedua, emas dan peraknya itu simpanan jahiliyah, ya, kerajaan dulu Hindu. Tapi kalau punyanya yang punya rumah awal dikembalikan. Tapi sekarang jarang hal-hal kayak gitu ya. Yang ketiga, yaitu di tempat yang mubah, bukan tidak ada pemiliknya. Ini repot nih kayak gini-gini. Ya. Dulu di Hadramut, di daerah Arab sana Bu, ada 1 orang beli tanah, mau buat pondasi, ternyata di pondasi dibuat di dalam tanah itu ada emas batangan. Kalau kita yang nemu emas batangan, apa yang kita lakukan? Dijual sama kita, ini konanku. Tapi yang punya rumah tahu, oh ini bukan punya saya, ini punya emasnya, ini punyanya orang yang punya tanah ini awal. Itu haknya mereka, bukan punya haknya saya. Datang sama hakim, Pak Hakim, ini aku nemu emas, kasihkan sama orang yang pertama yang punya tanah. Dia tidak mau, katanya bukan punyanya. Oh, bayangkan ya. Kalau kita sing duwe tanah awal itu emas boyo nanti. Nah, ini cekcok gara-gara ini bukan emasnya A, bukan emasnya B. Hakim sekarang kalau nemuin permasalahan kayak gitu, heran-heran, lakukan duit ini gitu. Kemudian apa yang dilakukan hakimnya? Si A sama si B ditanya, si A, kau nemu emasnya di rumahnya fulan bin fulan? Iya. Si B, ini tanahmu awal? Iya. Kalau gitu si A, kau punya anak lagi? Iya. Si B, kau punya anak perempuan? Iya. Nikah no, nanti uangnya kasih no anakmu yang nikah. Nah, selesai permasalahannya. Kalau sekarang bukan masalah nemu duit warisannya geger-geger geden ya. Masalah duit. Makanya masalah uang itu diatur di dalam Al-Quran. Karena yang ngatur langsung Allah. Ibu dapatnya berapa, ayah dapatnya berapa, anak perempuan dapatnya berapa, itu ada hitungannya semuanya. Biar apa? Biar tidak eker-ekeran. Nah, sekarang lagi tanahku, ini warisku, repot, ya. Jadi orang ini harus punya sikap namanya yang penting nyari ridhonya Allah, tidak nyari ridhonya manusia. Mau dapat alhamdulillah, tidak dapat dizalimi orang ya alhamdulillah, mudah-mudahan diberi hidayah orangnya. Enak hidupnya kayak gitu. Tapi kalau dipikiri ya asam lambung, keroan, koyuan, mumet, sakit terus, ya, repot ini. Ya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal ma'din. Ma'din itu apa? Yaitu tambang. Kalau kita nambangnya emas dan perak ya. Nah, langsung setelah itu langsung wajib zakat. Kalau nambangnya batu bara itu zakatnya adalah zakat tijarah, perdagangan. Tapi kalau nambangnya emas dan perak, freeport itu emas dan perak sana wajib zakat. Ya, wajib namanya
zakat di situ. Kemudian ya kita masuk ya urusan uang itu sudah. Sekarang kita masuk yaitu adalah zakatul fitr, zakat fitrah yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim. Bagi siapa wajibnya? Bagi orang yang menemui akhir Ramadan dan awal Idul Fitri, wajib zakat. Tak ulang, zakat fitrah ini wajib bagi orang yang menemui akhir Ramadan dan awal malam Idul Fitri. Misal, ada orang malam ini misal hari raya Idul Fitri, jam 5 sore ada orang yang meninggal, wajib zakat fitrah apa enggak? Enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena tidak menemui malam hari raya. Nah gitu. Atau misal ada orang bayi lahir malam hari raya, wajib zakat atau enggak? Enggak wajib. Kenapa? Karena tidak menemui akhir di bulan Ramadan. Nah, kalau orang meninggal malam hari raya, wajib zakat. Kenapa? Menemui akhir Ramadan dan menemui malam hari raya. Nah itu intinya, orang wajib zakat fitrah orang yang menemui akhir bulan Ramadan dan menemui malam hari raya, itu wajib. Nah kata para ulama, misal ada bayi lahir separuh-separuh, separuh waktu akhir bulan Ramadan, separuh malam hari raya, wajib zakat atau enggak? Enggak wajib. Kenapa? Karena baru separuh-separuh, belum sempurna. Nah gitu. Jadi memang permasalahannya itu fikih itu harus digunakan. Nggak bisa pakai adat, itu nggak bisa. Pakai namanya ilmu yang kita pelajari. Nah, zakat fitrah di sini para ulama mengatakan kapan mengeluarkannya? Mengeluarkannya itu wajib saat dia menemui akhir bulan Ramadan dan malam hari raya, itu wajib. Sunnahnya mengeluarkannya kapan? Sunnahnya mengeluarkannya setelah sholat setelah sholat subuh. Nah, itu afdolnya. Jadi hari ini itu Idul Fitri, sebelum takbir imam kita bagikan beras. Itu yang paling afdol. Tapi kalau masjid, panjenengan ngintip masjid bagikan setelah subuh, ya keteteran. Ya, teter. Ya, repot. Tapi yang paling afdol, saya biasanya nggak tak titip ke masjid, tak bagikan sendiri. Setelah sholat subuh hari raya, saya langsung keliling di tempatnya orang-orang 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu afdol. Lah, kalau dibagikan saya bayar zakat fitrah, tak bayar di tanggal 1 Ramadan, boleh apa enggak? Boleh. Tapi syaratnya satu. Misal si A bayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan, sama fakir miskin ini diberikan. Ternyata fakir miskin ini sebelum hari raya dia meninggal. Apa yang dilakukan? Baleni zakatnya. Karena dia meninggal. Syaratnya yang diberikan itu belum meninggal sampai malam hari raya. Nah gitu. Nah, apa yang harus diberikan ketika zakat fitrah? Para ulama mengatakan zakat fitrah itu harus beras. Harus beras. Ada uang ada uang gimana? Kalau madhab Imam Syafi'i itu harus namanya beras, tidak boleh uang. Kalau uang gimana? Kalau uang lebih baik diganti di tahun yang akan datang beras aja. Berapa berasnya? Beratnya para ulama beda pendapat. Ada yang ngomong 2,5, ada yang ngomong 2,7, ada yang lebih selamat 3 kilo. Nah paling enak berapa? Paling enak 3 kilo, tidak jadi masalah. Setiap satu orang 3 kilo. 2,5 boleh? Boleh 2,5. Tapi yang paling afdol 3 kilo. Berupa namanya beras. Nah gitu. Ini penting. Kemudian misal saya punya anak kecil, punya istri, punya anak, yang niatkan zakat fitrahnya siapa? Saya, tidak apa-apa. Jadi saya niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa ahli wa zaujati wa binti fi hadhihi sana fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah beras 3 kilo ya. 3 jumlahnya, saya, istri saya, anak saya, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Tak niati.
Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, istri saya, anak saya. Bagus, boleh. Memang gitu. Tapi kalau anaknya sudah balik, hendaknya yang meniatkan adalah anaknya sendiri. Misal, panjenengan punya anak sudah balik. Balik kemarin ukuran balik apa? Usia 15 tahun hitungan komariah, atau sudah mimpi basah, atau sudah keluar darah head. Lah gimana orang tuanya? Kasihkan berasnya 3 kilo, le gogoe, go zakat. Lah niatnya pripun Pak? Ditalkin. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah di tahun ini untuk diri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tapi kalau yang niatkan orang tua dia sudah balik, nggak boleh. Bolehnya diberikan terlebih dahulu, baru anaknya niat sendiri. Kecuali nanti anaknya ngomong, perwakilan Pak, wakil jenengan mawon mboten napa-napa. Boleh baruan. Nah, gitu ya. Itu. Jadi intinya seperti itu zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1 fakir. Ya, yang berhak menerima zakat 1 adalah fakir. Siapa fakir itu? Adalah orang yang tidak punya pekerjaan. 1. Yang kedua, orang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi separuh dari kebutuhan. Kebutuhannya satu hari ini adalah 100.000, tapi dia punyanya 40.000, 30.000, berarti dia fakir. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah miskin. Siapa itu miskin? Orang yang punya pekerjaan tapi bisa mencukupi separuh ke atas. Kehidupannya butuhnya 100.000. Ternyata dia gajinya sehari adalah 70.000 atau 80.000. Berarti namanya miskin. Nah itu. Biasanya tahunya Pak RT atau Pak RW, mereka tahu. Nah itu. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil ini, siapa amil? Adalah orang yang diberi oleh hakim kewenangan untuk membagikan zakat. Itu namanya amil. Kalau di masjid-masjid itu namanya bukan amil, tapi panitia zakat. Ya, di masjid-masjid itu namanya bukan amil, tapi panitia zakat. Mereka tidak boleh menerima zakat kecuali dia fakir atau miskin, atau nanti terlilit hutang boleh. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah orang mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah. Nah, ini tak tanyakan sama kiai daerah Jawa Timur, mu'allaf ini sampai kapan waktunya? Kiai. Dijawab sama kiainya, waktunya orang mu'allaf ini sampai dia mampu memenuhi kehidupannya sendiri. Kalau dia masih belum mampu, ya tetap diberikan sampai beberapa tahun. Nah, zakat ya, berupa beras atau berupa harta tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima, mukatab. Ya, mukatab itu budak, di Indonesia ada. Yang keenam adalah al-gharim. Siapa itu gharim? Orang yang terlilit hutang. Hutang untuk kebutuhannya, hutang untuk mendamaikan orang lain. Nah, gharim ini berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berjuang fisabilillah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah, perang melawan orang-orang kufar. Sekarang enggak ini, kosongi. Tapi kalau wilayah Jawa Timur, ustadz termasuk fisabilillah. Tapi menurut Bahsul Masail bukan. Ya, maksud al-huzah ini adalah orang yang berperang melawan orang-orang kufar. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang musafir yang kehabisan bekal di satu daerah yang berhak menerima zakat. Ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi panitia masjid harus selektif memilih. Dan perlu namanya perhatian, beras itu tidak boleh dicampur. Kalau dicampur kembali sama orangnya, maka orangnya tidak sah. Contoh, beras satu masjid dicampur 2 RT, 1 RT, 2 RT dicampur jadi satu. Kemudian ada salah satu dari mereka adalah berhak menerima zakat, diberikan. Ada 1 biji nasi zakatnya dia, maka hukumnya tidak sah. Nah gimana caranya? RT 1, RT 2 campuran. RT 4, RT 1 campur, RT 2 campur. Yang RT 2 diberikan RT 1, RT 1 diberikan RT 2. Ini boleh. Ya, ini panitia yang biasanya paham. Dan zakat diberikan sama orang itu tidak perlu sama. Biasanya panitia masjid itu ngomong gini, "Rekono itu 3 kilo, liane harus 3 kilo." Tidak perlu sama.
Yang sana 5 kilo, yang sini 3 kilo, yang sini 2 kilo, tidak jadi masalah. Tergantung kebijakan panitia masjid. Jadi kita manut mawon, ya paling enak. Titipkan di masjid buat bayar sama mereka, dan mereka membagikan sama 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah ini adalah bab zakat yang perlu namanya kita pahami, karena zakat ini setiap tahun berulang. Kalau orang puasa tapi tidak zakat, puasanya baina sama ul'ad, di antara langit dan bumi. Ya, ada satu Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau ketika Ramadan ngasih beras sama khodimnya, ya, santrinya. Oh, kasih sama 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ternyata diberikan sama orang yang salah. Beliau ngimpi puasanya itu ngambang baina sama ul'ad. Terus dia ingat, ditanya khodimnya, santrinya, engkau memberikan kepada siapa? Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan itu bukan berhak menerima zakat, bukan termasuk 8 golongan. Maka qadha, diberikan yang lain. Nah, gitu. Ini penting ya. Jadi bab zakat fitrah ini untuk mensucikan ya harta kita biar barokah, dan puasa kita didorong oleh zakatnya ini sampai diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu pertemuan pagi hari ini materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin silakan yang mau tanya. Mau tanya, Bu. Tadi kan kalau anaknya sudah balik zakat sendiri, terus kalau istri gimana itu, Bu? Kalau istri haknya suami, dizakati suami tidak apa-apa. Istri mau niat sendiri tidak apa-apa, diniatkan suami tidak apa-apa, karena tanggungannya. Dan zakat fitrah ini tidak boleh diberikan sama keluarga yang ditanggung. Misal kita punya orang tua, dia fakir miskin, kita zakat, tak berikan sama orang tuaku, boleh apa enggak? Dilihat. Kalau kebutuhannya yang nanggung kita tidak boleh, tapi kalau kebutuhannya yang nanggung bukan kita, tidak jadi masalah. Jadi gitu. Masalah rumah tanah kemudian dijual tadi, ya. Kan kita belum tahu harganya, duit. Kalau mau zakat itu berapa besarnya itu bagaimana, Bu? Ya, kalau kita pakai harga jual, misal saya ada tanah di daerah, misal di daerah Pasar Kliwon, rumah dan tanah tak jual dengan harga jual 5M. Tanggal 1 Muharram saya niat jual, ketemu 1 Muharram belum kejual, maka maka wajib namanya zakat. Zakatnya berapa? 2,5 dikali 5M harga jualnya, dikali 5M harga jualnya. Tanah ya gitu, ketemu 1 tahun kita niat jual, ketemu 1 tahun kok tidak kejual-jual, berarti harga jual tanah dikali 2,5 diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi kalau di Indonesia ini pada mengeluarkan zakat tidak ada orang fakir miskin, karena makmur semuanya. Zakat fitrah itu timbang harganya tukaran. Saya dahulu pada dasarnya saya tukarkan pada orang lain, terus orang lain diberikan saya, terus saya memberikan lagi pada Orang lain. Ya, apa maksudnya? Ya. Jadi saya zakat karena saya termasuk orang, misal Fulan bin Fulan dia zakat, dia termasuk fakir miskin, keluarganya banyak. Ya, diberikan kepada Fulan bin Fulan ya fakir. Sama yang fakir itu zakatnya ke sini, ada jadi masalah. Yang penting memberikan zakat ke sana. Ya, bukan tukar menukar, bukan, tapi memberikan ke sana. Yang sana terserah mau memberikan ke siapa. saya itu keluarga saya dulu sama beliau saya itu keluarga saya kan 7 jadi semua itu saya berikan kepada ya masih uang ini, tapi mesti saya berikan terus dia diberikan lagi ini untuk saya. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Yang penting keluarganya itu bukan tanggungan kita kayak tadi ya. Kalau tanggungan kita tidak boleh, tapi kalau bukan tanggungan kita tidak jadi masalah. Saya diberikan Fulan, Fulan memberikan saya, tidak jadi masalah. Itu yang lebih afdol ya, sama keluarga sendiri. Yang penting bukan di tanggungannya. Ada mbak
mbahnya itu tak openi, zakat fitrahku tak kasihkan mbah. Tidak bisa, karena mbahnya tak openi. Yang berhak mengeluarkan zakat tak kasihkan mbahnya nanti mengeluarkan ke tempat yang lain gitu. Dan zakat fitrah ini, misal ini jadi permasalahan lagi. Wajibnya zakat fitrah itu di mana? Di tempat dia sholat id. Nah, di tempat dia sholat hari raya. Misal ada orang mudik ke Solo, zakat fitrahnya di mana? Menurut pendapat muktamad ya, jumhur para ulama, sholat id di mana dia keluarkan zakat fitrah di situ. Habib masih di perjalanan, ya udah telepon keluarganya yang ada di tempatnya yang dia mau mudik itu, tak wakil niat zakat fitrah ini. Nah gitu. Lah Habib, saya zakat fitrah di luar kota, boleh atau enggak? Menurut pendapat muktamad tidak boleh. Tapi menurut pendapat enggak muktamad boleh. Tapi kita lebih baik pakai pendapat yang muktamad. Muktamad itu jumhur, mayoritas para ulama. Ya. Saya mau sebenarnya saya mau zakat, tapi beras yang diberikan anak saya itu sama itu. Panjenengan zakat Tapi berasnya diberikan oleh anak saya. dibelikan? Ya. Boleh. Boleh. Karena orang tua itu yang nanggung anaknya. Kalau orang tua tidak mampu, nah ditanggung sama anaknya. Atau orang tua mampu, anaknya memberikan beras sama ibunya atau ayahnya dengan niat hadiah. Pak Bu tak kei beras di zakat, kan hadiah, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Nanti ayah dan ibunya zakati, baru diberikan sama 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Bagaimana mengenai zakat fitrah itu anak yang sudah balik dan bekerja, tapi pikiran itu belum terbuka untuk zakat fitrah. Jadi yang menyakati orang lain. Di samping itu, tapi dia itu kalau lebaran membagi uang yang dia kehendaki. Itu bagaimana? Ya repot nih. Zakat dia tidak mau, tapi sodakoh mau. Zakat itu hukumnya wajib, sodakoh itu hukumnya sunnah. Jadi lebih didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi harus diberi namanya pengertian. Ini zakat hukumnya wajib, sedangkan sodakoh bagi-bagi uang itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib dulu. Mosok orang sholat sunnah qobliyah ba'diyah tapi tidak sholat wajib. Gitu. Dikasih pengertian dengan perlahan. Nah, gitu. Atau kita dulu sebagai orang tua kalau kita mampu diberikan beras, nyole tak kei beras jakato, nyatono. Nah, buat namanya istilah wah, ngomong kayak aku malah nah gitu. Ada yang ini zakat. Ya, tidak bekerja. Kalau tidak mau bekerja. Walaupun tidak mau bekerja, yang penting tidak ada kerjaan itu namanya fakir. Gini Bu, ini tak kasih paham. Di luar sana itu banyak orang yang jadi namanya pengemis. Pengemis itu apa? Dia mampu untuk bekerja, tapi dia jadi pengemis. Orang kalau mampu, dia minta-minta sama orang lain, besok di hari kiamat wajahnya itu mencair. Nah, kenapa saya ngomong gitu? Banyak di tempat-tempat ziarah itu orang ibu-ibu mampu pada ngemis, minta-minta sama orang, padahal dia mampu. Gimana itu? Nanti wajahnya ini mencair. Ada satu orang daerah mana ya? Pokoknya daerah Solo. Dia ngemis, sak keluarga ngemis. Ayahnya ngemis, anaknya ngemis, istrinya ngemis Kak. Sama warga, ayahnya ini diberi pekerjaan. Kerja, cuma ngemis, jaluk-jaluk baik. Kerja. Baru berapa bulan dia keluar dari kerja ngemis lagi. Ditanya, kayak kerjaan enak-enak ngemis. Jawabannya apa? Gajinya ngemis lebih akeh daripada kerja. Nah, repot ini orang-orang kayak gini nih. Ya, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu mulia, muhtaram, ya, ifah, jaga dirinya. Nah, gitu. Yang lain. Ya. Di kampung saya itu ada 5 gang, yang 3 gang itu perumahan orangnya ya semuanya berada. Yang gang 4 dan gang 5
baru yang penduduk asli desa itu. Jadi orang miskinnya cuma sedikit, banyak yang kaya. Kalau bagian zakat itu sampai sak karung gitu. Tidak jadi masalah tadi ya. Kita misal di daerah kita bukan hanya fakir miskin yang berhak menerima zakat. Tadi 8 golongan. Fakir, miskin, terlilit hutang, kemudian sama lagi tadi mu'alaf dan lain sebagainya. Itu 8 golongan. Bisa di daerah kita sugih gue ya. Mungkin makmur daerahnya. Yang miskin cuma 2, padahal ada 2 ton. Gimana? Ya 1 ton tidak jadi masalah. Jadi kaya mendadak. Ada di daerah Sukarjo itu dia miskin, tidak punya apa-apa. Tapi waktunya Ramadan, akhir Ramadan dia jadi sugih gara-gara nerima zakatnya orang. Apa? Cek mau tanya kalau orang kita punya harta benda ya. Kalau misalkan kita punya uang gitu, terus uangnya itu kita zakati, terus habis itu uangnya itu kita belikan misalkan motor gitu, itu apa motornya itu juga zakati juga lah gitu? Oh enggak, kalau kendaraan, mobil yang wajib zakat itu cuma emas dan perak. Rumah, kendaraan, mobil, dan lain sebagainya itu enggak. Yang wajib zakat cuma emas dan perak. Emas dan perak itu juga diperinci lagi, emas dan perak yang tidak kita pakai. Nah, misal ibu kondangan, gelangnya cukup 2 di sini sama di sini, tapi dia punya namanya kotak emas. Radinggo, buat apa? Buat asetnya. Ditimbang kalau sampai 83 tadi, maka wajib namanya zakat 2,5% yang tidak dipakai. Tapi kalau yang dipakai tidak wajib namanya zakat. Kalau kendaraan, mobil tidak wajib namanya zakat. Mau tanya Ben, kalau misalkan zakat itu di sekitarnya itu apa harus diberikan kepada muslim sama muslim? Padahal di situ ada yang non muslim tapi miskin banget gitu. Ya. Zakat ini wajib diberikan kepada muslim atau muslimah. Orang kafir tidak boleh menerima zakat. Kok zakat? Idul Adha, kambing itu yang disembelih, kalau diberikan kepada non muslim maka hukumnya tidak sah. Tidak zakat. Ya, kambing kurban yang hukumnya sunnah diberikan kepada non muslim hukumnya tidak sah. Dan caranya gimana? Ya dari pihak panitia atau warga sekitar urunan beli kambing yang biasa disembelih diberikan kepada mereka kalau takut namanya hati mereka pecah. Ini zakat ya tetap tidak boleh. Bolehnya zakat itu diberikan kepada muslim dan muslimah. Kalau non walaupun dia fakir tidak boleh. Penting Bu, bab zakat ini penting. Kalau kita mampu, ada orang yang mampu, keluarin uangnya. Ya keluarga. Kalau tidak dikeluarkan, kesian orang-orang yang luar. Saya pernah saat jalan-jalan di daerah Solo ini Bu, satu kampung kakaknya 10 aja yang muslim, lainnya semuanya non, murtad semuanya. Gara-gara apa? Didatangi sama orang yang non itu. Utangmu piro, bayarin kabeh. Nih syaratnya 1, keluar dari agama Islam, waliyadzubillah. Dia menjual surga yang harganya mahal besok di akhirat untuk uang nggak seberapa. Jadi kita sebagai orang yang ekonominya menengah ke bawah itu harus namanya jaga keimanan. Jangan dijual dengan harga berapapun. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu. Kalau zakat diberikan pada saudara, tapi saudaranya lain misalnya di Sukarjo itu boleh nggak? Boleh. Itu malah lebih afdol diberikan kepada saudara. Yang penting saudara ini termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Itu afdol. Walaupun di Sukarjo tidak apa, bukan wilayah kita. Banyak. Ini terkait zakat juga yang dikelola sekolah selama ini kan disuruh bayar dengan uang itu. Ya. Padahal kan anak-anak ada yang mampu, ada yang bla bla bla. Itu Ya.